Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Utami Dewi dengan NPM 17754019. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Finansial UMKM Tempe di Kupang Tebak Teluk Betung Utara Bandar Lampung. Jadi yang pertama yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah UMKM sangat berpengaruh signifikan terhadap ekonomi Indonesia, yaitu sebagai penggerak ekonomi nasional. Jadi UMKM ini mempunyai fungsi sebagai penggerak ekonomi nasional. Dilihat juga pada sejarah ketika krisis moneter hanya UMKM yang mampu bertahan. UMKM sendiri menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM untuk berkembang yaitu antara lain karakteristik pengusaha atau pemilik, karakteristik usaha atau produk, jaringan bisnis, dan iklim usaha menurut Bappenas tahun 2016. Jadi karakteristik pengusaha atau yang lainnya itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dari si pengusaha. Terus produk atau jenisnya itu merupakan produk yang memiliki kualitas baik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kalau diusahakan kalau untuk menciptakan suatu produk itu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya adalah koneksi pengusaha, usaha mikro, kecil, dan menengah yang profesional. Jadi koneksi itu diperlukan karena untuk mengembangkan si usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Faktor iklim usaha yaitu misalnya adanya peran pemerintah dalam memberikan bantuan seperti program penyuluhan. Jadi peran pemerintah juga penting untuk membantu para pelaku UMKM. Beberapa faktor-faktor penghambat, selain ada faktor pendukung, ada faktor penghambat, yaitu faktor penghambatnya adalah perizinan, akses pembiayaan, serta informasi dan kemampuan mengakses pasar menurut Bappenas tahun 2016. Jadi masalah perizinan ini yang paling sering ditemukan. Jadi karena UMKM ini rata-rata milik perorangan dan tidak memiliki koneksi yang luas karena keterbatasan si pengusaha. Jadi masalah perizinan ini sangat berpengaruh karena sangat sedikit dan belum banyak yang UMKM-nya itu sudah memiliki perizinan. Yang kedua adalah masalah pembiayaan. Masalah pembiayaan ini cukup memberatkan bagi pelaku usaha kecil. Yang selanjutnya adalah keterbatasan informasi dan akses pasar. Nah, masalah yang selanjutnya adalah UMKM itu cukup sulit mencari informasi, misalnya informasi harga, informasi permintaan pasar, dan informasi kebutuhan konsumen yang cukup sulit didapatkan dan akses pasar. Jadi banyak UMKM yang belum bisa menguasai pasar untuk menjual produk-produknya. Jadi UMKM ini digerakkan oleh sebagian masyarakat menengah ke bawah, sehingga sebaran usaha ini pun masih mengikuti sebaran jumlah penduduk menurut BPS tahun 2019. Hal ini menunjukkan keberadaan UMKM terbanyak terletak di provinsi yang padat juga penduduknya. Jadi karena menurut BPS tahun 2019 ini keberadaan UMKM mengikuti persebaran atau padatnya penduduk, itu jadi yang pertama di Pulau Jawa dan Sumatera. Presentasenya itu bisa dilihat di slide. Berdasarkan data tersebut yang sudah dipaparkan tadi, Pulau Jawa sangat berpotensi terhadap perkembangan UMK. Nah, karena Pulau Jawa ini terkenal penduduknya padat, maka Pulau Jawa yang berpotensi tinggi. Selanjutnya disusul Pulau Sumatera, ya. Jadi Pulau Sumatera ini adalah pulau kedua yang padat penduduknya setelah Pulau Jawa.
Nah, di Pulau Sumatera ini salah satunya adalah Provinsi Lampung. Nah, banyaknya usaha atau perusahaan industri mikro dan kecil kabupaten atau kota tahun 2017, yaitu posisi pertama terdapat di Lampung Tengah sebanyak 24.403, di Lampung Timur sebanyak 19.101, dan Bandar Lampung sebanyak 10.193, dan tersebar di kabupaten atau kota lainnya menurut BPS 2019. Berdasarkan data tersebut, Bandar Lampung itu tentu saja menempati urutan ketiga dengan perusahaan industri mikro terbesar di Provinsi Lampung. Nah, salah satu olahan makanan yang biasa digeluti oleh para UMKM ini adalah tempe. Tempe adalah makanan yang terbuat dari biji kedelai dan beberapa bahan lain yang dibuat melalui proses fermentasi, yaitu ragi tempe menurut BSN tahun 2012. Jadi tempe ini banyak sekali ya manfaatnya yang sudah kita ketahui, yaitu sebagai salah satu sumber protein nabati. Dan selanjutnya pembuatan tempe dilakukan dengan cara konvensional yang belum menerapkan teknologi yang ada secara optimum. Jadi kebanyakan pelaku usaha UMKM tempe ini masih menggunakan alat-alat yang sederhana atau belum menggunakan teknologi yang secara maksimal. Permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil atau rumah tangga tempe sangat beragam dan kompleks, dari mulai penentuan lokasi industri. Nah, lokasi industri ini cukup memiliki peran penting bagi lancarnya usaha menurut Oktiananda dan Nazamuddin tahun 2016. Nah, yang kedua adalah permasalahan selanjutnya, itu pelaku industri tempe lebih memilih ukuran kedelai yang besar, sehingga saat dijadikan produk tempe akan menghasilkan tempe yang banyak menurut Rosselli et al. Tahun 2018. Jadi tentu saja pelaku industri tempe itu memiliki kriteria kedelai yang dapat dijadikan dapat diolah dan dijadikan tempe yang sesuai dengan standar dari baik buruknya tempe tersebut, yaitu dipilihnya ukuran kedelai yang besar karena akan lebih disukai oleh konsumen. Selanjutnya, kualitas kedelai sangat diperhatikan dalam proses pembuatan tempe. Nah, benar. Jadi kalau untuk tempe ini nggak bisa asal-asalan karena ada ukurannya ataupun ada beberapa hal-hal lain. Indonesia belum mampu memproduksi kedelai dengan kualitas yang baik. Nah, ini benar banget karena di Indonesia kualitas kedelai Indonesia dengan kualitas kedelai luar sangat berbeda. Yang selanjutnya adalah strategi pemberdayaan masyarakat pada industri kecil tempe harus memiliki minimal 3 acuan, yaitu pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan, terus melalui perlindungan sosial sebagai upaya pengurangan beban, dan penciptaan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan pengrajin tempe menurut Rusdarti tahun 2011. Jadi para pelaku industri tempe ini mengalami kesulitan, yaitu misalnya dalam mengakses modal karena beberapa syarat yang ditentukan oleh lembaga keuangan perbankan. Jadi karena adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka tak jarang pelaku industri tempe ini masih kesulitan mengalami akses modal. Terus masalah lainnya itu adalah tentang penanganan limbah. Jadi limbah dari tempe ini memiliki peran dalam polusi yang menyebabkan bau menyengat. Selanjutnya adalah
belum adanya, jadi kayak belum adanya ini sih salah satunya pencatatan keuangan yang sesuai gitu. Jadi belum bisa memiliki catatan cash flow yang sesuai, jadi perlu dilakukannya. Salah satu usaha skala kecil produksi tempe berada di Kelurahan Kupang Tebak, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Masalah yang dihadapi usaha ini adalah belum adanya pencatatan finansial usaha, terbatasnya modal, dan belum memanfaatkan teknologi sepenuhnya. Jadi itu menurut saya masalah yang dihadapi oleh UMKM tempe yang berada di Kecamatan Teluk Betung Utara. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimanakah kelayakan finansial usaha tempe di Kupang Tebak, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Yang kedua, bagaimanakah tingkat sensitivitas usaha tempe terhadap perubahan pada manfaat dan biaya. Tujuannya menganalisis tingkat kelayakan finansial usaha tempe di Kupang Tebak, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dan menganalisis tingkat sensitivitas usaha tempe terhadap perubahan pada manfaat dan biaya. Penelitian ini diharapkan bagi pemerintah jadi salah satu untuk membantu penetapan kebijakan bagi pelaku usaha untuk memberikan analisis finansial, bagi informasi analisis finansial, dan bagi peneliti lain sebagai referensi selanjutnya untuk menghasilkan penelitian lainnya. Kerangka pemikirannya input, proses produksi, output, analisis finansial. Lalu setelah dianalisis finansial dilakukan analisis sensitivitas, dan di dalam input itu terdapat biaya-biaya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Ini yang pertama, di tinjauan pustaka ada pengertian UMKM. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ada pengertian dari usaha mikro, ada pengertian dari usaha kecil, dan ada pengertian dari usaha menengah. Selanjutnya, menurut Badan Pusat Statistik, UMKM berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada satu unit usaha, yaitu usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang. Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Jadi ini dilihat dari banyaknya karyawan. Yang selanjutnya, karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM yaitu dapat diklasifikasikan 4 kelompok menurut Bank Indonesia tahun 2015. Yang pertama, UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. Yang kedua, UMKM mikro yang bersifatnya menonjolkan atau menggunakan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, usaha kecil dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama dan ekspor. Nah, jadi ini yang udah agak modern, yaitu usaha kecil dinamis. Dan fast moving enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. Jadi ini menurut Bank Indonesia tahun 2015. Peran UMKM yang pertama berperan sebagai pemberi pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Yang kedua, krisis moneter. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung. Jadi pas waktu krisis moneter ini hanya UMKM yang mampu bertahan. Tuh sebanyak 96% UMKM bertahan dari goncangan krisis. Yang ketiga, UMKM juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja baru. Jelas, karena UMKM itu biasanya menyerap tenaga kerja lokal. UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga perlu perhatian khusus dan didukung informasi yang akurat. Nah,
Yang kelima, UMKM di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antar daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Selanjutnya, kendala UMKM. Kendala yang dihadapi UMKM yaitu ada faktor internal meliputi modal SDM, hukum, akuntabilitas, dan faktor eksternal meliputi iklim usaha, infrastruktur, akses menurut Bank Indonesia tahun 2015. Nah, sekarang pengertian tempe. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi. Dan apa yang secara umum dikenal sebagai ragi tempe menurut BSN 2012. Jadi, kedelai ini merupakan bahan baku utama dari pembuatan tempe. Kandungan gizi tempe itu sangat tinggi mengandung protein yang pertama karena tempe merupakan salah satu sumber protein nabati, dan ada berbagai macam gizi yang lain seperti asam lemak, vitamin A, D, E, K, B kompleks, mineral, dan antioksidan menurut BSN tahun 2012. Analisis finansial. Tujuan dari analisis kelayakan finansial adalah untuk mengurai analisis kuantitatif terhadap kelayakan finansial atau keuangan dari suatu proyek. Menurut Pusdiklat SDA dan Konstruksi tahun 2017. Jadi, analisis kelayakan finansial itu mencakup tentang kelayakan proyek secara keuangan dengan memberikan gambaran secara jelas terhadap kinerja keuangan dari sisi penerimaan dan pengeluaran keuangan proyek, termasuk resiko yang akan dihadapi selama siklus proyek. Nah, ini pentingnya itu analisis finansial itu untuk mengetahui apakah usaha tersebut sudah layak secara finansial. Analisis kelayakan finansial yang pertama ada NPV, yang kedua ada IRR, Internal Rate of Return, yang ketiga ada Net BC, dan PBP atau Payback Period. Jadi ini ada penelitian terdahulunya. Mega Indah Mujiningsih tahun 2013 melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengembangan Usaha dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Tempe di Kecamatan Metesi, Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan analisis deskriptif dan analisis finansial. Tia Aprilia Zakita tahun 2018 sama. Ini sampai sensitivitas. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitiannya, penelitian ini dilakukan di Kupang Tebak, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Rancangan penelitiannya yaitu sebagai berikut. Metode pengumpulan datanya yaitu pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, dan data sekunder didapatkan melalui pencatatan dari instansi pemerintah atau lembaga terkait yang dengan penelitian ini, misalnya BPS, BSN, Bank Indonesia, dan literasi atau jurnal-jurnal lain. Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei yang dilakukan di Kelurahan Kupang Tebak, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Penelitian ini yaitu teknik pengumpulan informasi yang dilakukan secara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam bentuk sampel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik analisis datanya analisis kuantitatif dengan menggunakan software Excel yang meliputi untuk mencari NPV, IRR,
net BC, dan payback period. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.